Surabaya menjadi kota terbesar kedua di Indonesia, dikenal sebagai kota pahlawan dan juga kota perjuangan. Namun lebih dari itu, Surabaya adalah kota dengan sejarah yang panjang serta kekayaan budaya lokal yang luar biasa. Di sela gemerlap pembangunan, tersimpan potensi wisata budaya dan ekowisata yang tak ternilai. Namun hari ini, kita melihat pemandangan yang berbeda. Banyak tempat yang dulunya begitu ramai, kini mulai menjadi sepi. Bahkan warisan yang dulunya penuh kehidupan, sekarang seakan kehilangan nyawanya. Maka, di momen Hari Kebangkitan Nasional ini, mari kita renungkan bersama, mengapa potensi budaya dan ekowisata Surabaya masih belum juga berhasil bangkit. Guyup rukun, egaliter, itulah yang menjadi tekad kita, kekuatan kita, agar bisa memakmurkan seluruh warga kota Surabaya dengan transportasinya, dengan pendidikannya, dengan pembangunannya, dengan tata ruang yang bagus, dengan lingkungannya. Maka disitulah kita bisa menjadi kota dunia yang penuh dengan kesejahteraan untuk warga kota Surabaya. Karena itulah kota Surabaya memberikan lingkungan ruang terbuka hijau yang kita pertahankan. Yang hari ini di kota Surabaya, ruang terbuka hijau kita adalah 22%. Eri Armuji dengan lantang berkomitmen untuk memperluas ruang terbuka hijau, memperbaiki kawasan heritage, serta mengembangkan wisata pesisir dan ekowisata. Namun, janji hanyalah janji jika tidak ada hasil yang nyata. Seperti Kampung Lawas Maspati, Peneleh, dan Pecinan Kembang Jepun. Semua tempat wisata tersebut menyimpan sejarah yang panjang. Meski begitu, ketiganya masih menunggu tangan-tangan serius untuk membawa perubahan. Menurut Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, jumlah wisatawan di Surabaya semakin meningkat hingga akhir 2024, yakni sebanyak 12 juta pengunjung. Ia mengatakan bahwa tempat favorit para wisatawan saat ini adalah kawasan Tunjungan dan Kota Lama yang berfokus pada wisata modern. Sementara itu, wisata budaya dan sejarah seolah masih tertinggal di belakang. Faktanya, di beberapa titik kita masih menjumpai tempat wisata budaya yang seharusnya ramai pengunjung justru malah terbengkalai. Kawasan seperti Mangrove Wonorejo, Kalimas, hingga THP Kenjeran Lama kini mulai sepi dari pengunjung. Bukan hanya mengalami kerusakan fisik, tapi juga perlahan kehilangan daya tariknya. Sayangnya, tempat-tempat tersebut terus terbengkalai sementara wisata budaya dan sejarah makin tersisi oleh mal dan wahana modern. Kami pun mencoba mencari tahu akar persoalannya dari berbagai sudut. Kalau saya pribadi lebih pilih mall sih sebenarnya, saya lebih sejuk kan. Terus kalau dari segi wisata budaya di sini juga masih kurang kerasa vibe turisnya gitu loh, kecuali di ikon-ikon tertentu kayak contohnya di sini. Di sini kan ada beberapa attraction kayak misalnya bisa naik sepeda kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya kayak di Jalan Tunjungan itu kan jalan doang jadi kayak kurang. Terus di alun-alun juga kan soal muter ada sih gacha, cuman juga pas nyampe ke posko seringnya gak ada orang. Kayak gitu sih kurangnya. Yang pernah dikunjungi sih biasanya seringnya mall sih Kak, tapi kalau di jalan-jalan mungkin di Jalan Tunjungan, terus Mangrove, Suramadu tuh. Mungkin karena Surabaya juga terik panas, kayak butuh lihat udara yang adem dan juga banyak pepohonan yang hijau gitu. Di tengah geliat modernisasi dan faktor klimatologis yang membuat Surabaya tersorot akan panas teriknya, kebutuhan utama masyarakat adalah green space agar lebih teduh. Namun, dikarenakan minimnya ruangan terbuka hijau yang layak,
masyarakat justru memilih wisata modern sebagai destinasi utama dibandingkan ekowisata yang juga tak kalah besar potensinya. Hal ini tentunya dikarenakan wisata budaya dan ekowisata yang kurang diberdayakan. Jadi kalau kita melihat wisata yang ada di Surabaya memang ada beberapa yang terbengkalai itu memang kalau saya melihat ya memang mungkin itu dari sisi perawatan mungkin bisa juga, atau mungkin dari sisi atraktif. Artinya apa? Wisata-wisata yang di situ terkenal monoton. Ya meskipun wisata-wisata historis, wisata-wisata buatan yang lainnya itu kurang atraktif. Kalau saya lihat seperti itu, perlu sentuhan-sentuhan tertentu atau kolaborasi-kolaborasi tertentu yang bisa membangkitkan wisata yang ada di Surabaya. Kalau kita lihat bahwa sebetulnya budaya atau wisata itu adalah salah satu identitas, ikon suatu daerah itu salah satunya adalah dari budaya, salah satunya adalah dari wisata. Tapi kalau itu bermasalah maka otomatis warga sekitar atau warga kota Surabaya khususnya akan kehilangan identitasnya. Itu yang paling pokok, karena kalau kita mengusung wisata itu wisata budaya maupun kearifan lokal yang ada itu yang menjadi identitas, maka ketika itu sekarang sudah terbengkalai dan sebagainya, dampaknya ya kita kehilangan identitas yang menjadi ikon utama terutama warga kota Surabaya. Ketika tempat wisata mulai terabaikan, masyarakat pun kehilangan ruang untuk terhubung dengan nilai-nilai lokal yang diwariskan. Akhirnya, rasa memiliki terhadap kota ini pun perlahan luntur. Warga berharap adanya peningkatan fasilitas dan pengelolaan yang lebih serius, agar tempat-tempat tersebut kembali hidup dan lebih layak untuk dikunjungi. Mungkin lebih ditingkatkan tentang kayak kebersihan, terus keamanan di sekitarnya seperti itu. Mungkin untuk itu lebih banyak disediakan tempat sampah, karena kan kebiasaan masyarakat itu kan kurang tentang kebersihan itu. Kalau misalnya yang perlu ditingkatkan mungkin fasilitas infrastruktur pendukungnya ya, karena mungkin kayak misalnya di open space kayak gini, toilet itu mungkin kurang kayak gitu. Jadi orang-orang yang butuh ke toilet bingung mau kemana. Terus juga termasuk petunjuk-petunjuk arah. Kalau misalnya di tempat wisata mungkin harus ditambah lagi supaya lebih jelas gitu sih. Kalau dari saya mungkin dari segi kanopi mungkin ya, soalnya kan Surabaya panas banget, jadi mungkin kalau ada kanopi would really help. Terus habis itu juga mungkin dari segi pedestriannya di beberapa tempat itu masih agak susah dijangkau, belum lagi parkir juga sih, ini yang paling jadi concernku, karena kalau misalnya aku gak naik motor, nyari parkir mobil tuh susah banget. Terus habis itu juga parkirnya masih sering sembarangan kayak di pinggir-pinggir jalan kayak gitu. Jadi kalau misalnya emang ada tempat khusus untuk parkirnya itu bakal jauh lebih baik lagi. Lantas apa yang sebenarnya mereka harapkan untuk kemajuan wisata di Surabaya ke depannya? Satu mungkin dari segi promosinya ya, karena promosinya juga masih belum terjangkau ke saya pribadi dan juga orang-orang di sekitar saya. Mungkin dari segi promosinya disesuaikan lagi dengan generasi yang sekarang, itu mungkin bakal lebih membantu. Terus yang kedua, dari segi fasilitas umum seperti parkir yang tadi udah saya sebutkan, kemudian juga dari segi fasilitas pejalan kaki itu mungkin bisa lebih diprioritaskan lagi. Mungkin pemerintah bisa menyewakan content creator untuk bisa menyorotkan wisata di Surabaya. Seperti itu. Oke, saya kira peran pemerintah sangat dibutuhkan, ya terutama dukungan untuk promosi. Di samping itu juga peningkatan anggaran, karena kalau berhubungan dengan pemerintah itu jelas berhubungan dengan anggaran. Jadi anggaran untuk promosi, anggaran untuk pengembangan, di samping itu juga untuk perawatan, terus kemudian penyediaan fasilitas, fasilitas itu juga penting dalam menunjang budaya, dalam menunjang promosi. Terus aksesabilitas itu juga perlu, terus kemudian penyadaran terhadap warga lokal itu juga perlu dalam rangka mengembangkan potensi yang ada. Di samping itu yang tak kalah pentingnya adalah evaluasi dan monitoring.
Evaluasi dan monitoring itu karena itu memberikan umpan balik ke kita. Ya. Misalnya tentang salah satu wisata, terus kemudian kita evaluasi ternyata kekurangannya di mana, ya respon masyarakatnya seperti apa. Dari situ pemerintah bisa mengevaluasi diri dan selanjutnya memberikan solusi untuk pengembangan ke depan yang lebih baik. Perbaikan fasilitas tanpa diimbangi dengan promosi yang maksimal juga tiada artinya. Maka dari itu, mari kita dengarkan sejauh mana promosi wisata oleh pemerintah di mata masyarakat. Setahu saya sih di daerah saya tidak ada. Iya, belum ada. Kurang sih, kebetulan saya juga nggak pernah melihat adanya pemerintah untuk mempromosikan wisata. Kalau untuk itu sebenarnya meskipun tadi aku udah bilang udah ada promosi, tapi menurut aku juga masih agak kurang ya, secara promosinya masih belum terdengar di mana-mana. Mungkin yang sangat ramai untuk sekarang cuman Tunjungan, ya kayak gitu-gitu ya. Mungkin itu harus dibikin suatu ciri khas di setiap wisatanya supaya orang-orang tuh mau datang ke sana dengan mengikuti apa yang dipunya oleh si tempat wisata itu. Jadi promosi saja saya kira dari Pemkot tidak cukup, tapi perlu jaring sosial, membangun jaringan, juga membangun paket wisata antara wisata-wisata yang ada di situ, di sekitarnya. Gitu. Di samping itu juga perlu dukungan masyarakat juga, perlu dukungan masyarakat sekitar. Karena kalau tidak didukung oleh masyarakat sekitar atau masyarakat kota, ya maka itu tidak akan bisa mempromosikan, karena dukungan warga itu juga perlu. Keterlibatan warga lokal, masyarakat lokal itu penting, karena apa? Karena kalau dari sisi wisata ya, apalagi ekowisata, apalagi wisata berbasis budaya dan alam, warga sekitar atau warga lokal itulah yang paling tahu potensi, yang paling tahu keadaan, yang paling memahami tentang keadaan yang ada di situ. Saya kira warga lokal itu perlu dilibatkan dalam pengembangan potensi wisata ke depan, sehingga kalau ada dukungan warga lokal ya sinergi, terus ada dukungan dari pemerintah, nah saya kira itu akan bisa memajukan potensi wisata yang ada di Surabaya khususnya. Wawancara tadi mengonfirmasi bahwa potensi tanpa kolaborasi hanyalah ilusi. Butuh strategi, kerjasama, dan yang paling penting adalah kemauan politik yang konsisten. Karena pariwisata budaya bukan sekedar tempat, melainkan perihal jiwa, tentang mereka yang hidup dan menghidupi kebudayaan. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya sekedar ajang mengenang masa lalu, tetapi juga ajakan untuk bangkit hari ini. Surabaya tidak kekurangan potensi, melainkan kurang mendapat keberpihakan yang nyata. Sudah saatnya kita menghidupkan kembali warisan yang kita miliki. Karena pariwisata adalah sumber kehidupan dan harapan masyarakat. Jadi, kapan wisata lokal Surabaya bisa bangkit kembali? Saya Ayun Permata, sampai jumpa di episode selanjutnya.